hamil sebelum nikah. Jangan sampai kita mengabaikan kebutuhan atau hak untuk mendapatkan gizi yang baik. Lahirnya berat badan lahir rendah, belum 2 tahun sudah punya adik kan? Si kakak tadi sudah nggak dapat ASI toh. Kalau sudah setelah 2 tahun tuh baru kelihatan banget gitu ya. Baru kelihatan banget. Nah kalau sudah itu sudah terlambat. Ayah itu jangan sekedar mencari nafkah. Pelik sekali ya. Pelik ya. Halo Sobat Sehat, kembali lagi di Kata Netizen. Kabar kesehatan, netral, informatif, jelas, terkini. Sobat Sehat, di Indonesia saat ini sedang gencar mengkampanyekan tentang generasi sehat, cerdas, dan bebas stunting. Ada apa sih dengan generasi sehat, cerdas, dan bebas stunting? Nah, hari ini akan kita ulik bersama narasumber ahli di bidang kesehatan keluarga tentunya. Beliau adalah Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Ibu Iswari Paramita, SKM MPA. Selamat pagi, Bu Mita. Selamat pagi Mbak Ayu. Sehat Mbak Ayu? Alhamdulillah, Bu Mita sehat? Alhamdulillah. Selamat datang di Kata Netizen. Nah, Bu Mita, seperti yang kita tahu kalau di kacamata orang awam, stunting itu masih tentang anak yang bertubuh pendek. Padahal stunting tidak hanya tentang anak yang bertubuh pendek, tapi juga tentang perkembangan otak, daya pikir, dan juga bahkan masa depan bangsa, Bu Mita. Iya Mbak Ayu. Dan yang menarik adalah salah satu cara mencegah stunting dengan kehamilan terencana. Nah, Bu Mita, apa sih yang perlu dipersiapkan oleh pasangan muda yang mau menikah? Apa benar perlu mempersiapkan atau memikirkan tentang kehamilan berencana? Terima kasih Mbak Ayu. Jadi kita mulai dari sebelum menikah Mbak Ayu ya. Dari sebelum menikah ini diharapkan pasangan atau calon pengantin memeriksakan kesehatannya terlebih dahulu di puskesmas. Di Kota Yogyakarta sudah melayani pemeriksaan calon pengantin. Apa saja sih yang harus diperiksa di sana? Nanti ada pemeriksaan status gizi, kemudian pemeriksaan fisik secara lengkap, pemeriksaan darah meliputi gula darah, kemudian ada HB. HB itu untuk mengetahui apakah anemia, sehingga memang betul-betul bisa dipersiapkan menjadi nantinya ibu hamil yang sehat dan akan menghasilkan bayi-bayi yang kuat. Begitu Mbak Ayu. Oh ya, satu lagi Mbak Ayu, jangan lupa kita kan masih ada mental health ya. Jadi di pasangan-pasangan yang sebelum menikah itu juga akan dicek kesehatan jiwanya. Begitu Mbak Ayu. Jadi memang banyak ya Bu pengecekan sebelum menikah. Iya betul Mbak Ayu. Kan mau sehat Mbak Ayu. Ya benar sekali Bu Mita. Nah, lalu apakah pernikahan yang tidak direncanakan atau kehamilan dini ini beresiko besar untuk melahirkan anak stunting? Ya, jadi ada beberapa kehamilan yang tidak diinginkan. Satu, misalnya pasangan yang sudah menikah tersebut ingin tidak punya anak karena sudah punya anak yang pertama. Dia tidak menggunakan kontrasepsi, sehingga bisa terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Atau lagi sudah pakai kontrasepsi tetapi gagal. Ada lagi yang, nah ini yang tidak diinginkan Mbak Ayu. Misalnya dia hamil sebelum nikah. Kemudian resikonya bagaimana? Ya, tentunya kehamilan itu perlu kesiapan dari orang tua. Jadi, orang tua atau calon orang tua perlu menyiapkan kehamilan itu dengan yang sebaik-baiknya. Begitu Mbak Ayu. Berarti memang persiapan itu penting sekali ya Bu. Iya, karena kan ada hak anak di sana. Jangan sampai kita mengabaikan kebutuhan atau hak untuk mendapatkan gizi yang baik. Terkait persiapan tadi Bu Mita, nah kalau ada pasangan baru yang mau menikah nih, mau konseling tentang merencanakan pernikahan, kehamilan, bisa datang kemana Bu Mita? Tentunya di 18 puskesmas di Kota Yogyakarta. Silahkan. Ini calon-calon pengantin atau calon-calon ibu atau keluarga yang akan merencanakan kehamilan ini, domisilinya ada di mana? Di wilayah kerja puskesmas mana? Kami siap 18 puskesmas dan tentunya ada hari khusus nih untuk di 18 puskesmas ini, khusus di hari Rabu di 18 puskesmas. Begitu Mbak Ayu. Berarti bisa di mana aja di puskesmas Bisa. Kota Yogyakarta Iya. Nanti ada konseling gizi, ada konseling kontrasepsi. Jangan
jangan ragu lah kayak gitu. Siap ini kan. Nah, tadi kan dikatakan tentang kehamilan terencana. Seberapa penting untuk mengatur jarak kelahiran agar mencegah melahirkan anak stunting itu, Bu? Iya. Jadi penyebab stunting itu banyak, Mbak Ayu ya. Mulai dari remaja dulu. Remaja yang anemi, nanti kalau jadi ibu hamil anemi juga, maka akan menghasilkan anak yang kemudian kurang adekuat. Bisa lahirnya berat badan lahir rendah. Kalau kemudian tidak diintervensi, akan nantinya menjadi balita yang stunting. Nah, kemudian jarak lahir. Nah, kenapa jarak lahir itu penting? Karena sebenarnya balita itu butuh sekali nutrisi yang betul-betul terencana dan adekuat. Nah, kalau belum 2 tahun kemudian sudah hamil, ibunya kan jadinya mikirnya dua nih. Dia mikir asupan nutrisi untuk ibunya, juga mikir asupan nutrisi untuk anaknya yang masih balita tadi. Akhirnya karena mungkin ibu hamil ini golongan yang suka mabuk-mabuk gitu, maksudnya yang hiperemesis begitu. Nah, sampai dia lupa kalau masih punya anak balita, akhirnya jatuhlah dia stunting. Banyak sekali sebenarnya, tidak hanya itu Mbak Ayu. Jadi memang tidak bisa dilihat dari satu sisi, gitu Mbak Ayu. Iya, pelik sekali ya. Pelik ya. Apalagi kalau kemudian belum 2 tahun sudah punya adik kan, jadinya si kakak tadi sudah nggak dapat ASI loh. Harusnya kan 2 tahun tuh ASInya ya. Nah, sudah nggak dapat ASI. Nah, itu juga kan akan mempengaruhi status gizi dari balita tersebut. Gitu Mbak Ayu. Bisa mencegah dan bisa menyebabkan stunting. Betul, betul, betul. Kalau untuk dampak dari jarak kehamilan yang terlalu dekat ini kan, khususnya untuk ibu apa, untuk anak apa? Ya, jadi sebelum itu Mbak Ayu, jadi kan memang orang tua ini kan perlu mengukur pertumbuhan ya, maksudnya pertumbuhan dari putra-putrinya atau dari balitanya. Sehingga kalau kemudian gejala stunting itu muncul, itu tentunya nanti kalau sudah setelah 2 tahun tuh baru kelihatan banget gitu ya. Baru kelihatan banget. Nah, kalau sudah itu sudah terlambat. Jadi tingginya itu lebih pendek dari teman yang seusianya. Beratnya juga lebih rendah dari yang seusianya, proporsinya juga tidak bagus kayak gitu kan. Nah, itu juga menjadi apa ya, menjadi perhatian buat orang tua gitu. Tadi pertanyaannya sampai lupa Mbak Ayu ini. Karena tadi saya ingin menjelaskan yang lebih detail dari itu. Resiko tadi ya? Iya, Ya, resiko resiko. dampak ibu dan anak. Ya, jadi kalau terlalu dekat, maka apa namanya? Ya satu kasih sayang ya, hak anak untuk mendapatkan kehidupan atau asupan gizi juga berkurang. Dan tentunya ada penyebab yang apa namanya yang menjadi resiko. Resikonya apa? Kalau terlalu dekat nanti ada resiko kehamilan, resiko tinggi seperti preeklamsi, eklamsi, perdarahan hebat saat hamil. Lalu mungkin ada perkembangan janin yang terlambat, ada catat lahir, ada janin IUFD, ada keguguran, lahir prematur. Banyak banget Mbak Ayu. Iya. Kan ya, Mengerikan, iya. kan. Dan satu lagi, kan kita ingin menjaga ibu hamil itu agar tidak 4T. Jadi yang namanya kehamilan yang direncanakan itu sebenarnya ingin menjaga ibu hamil itu tidak 4T. Apa itu 4T? Satu, untuk remaja calon ibu hamil jangan sampai hamil sebelum usia 20. Itu kan berarti terlalu muda. Kemudian melahirkan setelah usia 35 tahun, itu terlalu tua. T yang berikutnya adalah jarak kelahirannya itu dekat, seperti tadi saya contohkan, belum 2 tahun sudah ada adiknya, itu kan jaraknya dekat, jadi terlalu dekat. Kemudian terlalu banyak, jadi sering melahirkan, itu juga menjadi perhatian kenapa kehamilan itu perlu direncanakan. Begitu Mbak Ayu. Gini kan, kalau di masyarakat Indonesia khususnya, itu kan masih banyak anggapan bahwa kontrasepsi itu hanya untuk ibu. Iya. Nah, bagaimana nih kita melibatkan peran ayah untuk ikut peduli agar terutama untuk mencegah anak lahir stunting. Baik. Peran ayah nih dalam kehamilan ya. Peran ayah Ya. kita. Jadi sebenarnya ayah itu jangan sekedar mencari nafkah. Nah, sempatkan waktu mengantarkan istrinya pada saat periksa hamil. Itu kan jadi nanti ada apa?
rasa sayangnya tuh lebih tumbuh, lebih lebih gimana ya, lebih besar ya bondingnya, betul. Kemudian memastikan bahwa istrinya atau calon ibu ini asupan gizinya baik. Artinya proteinnya tercukupi. Di trimester 1 mungkin ada mual-mual, hiperemesis gitu ya. Bahasa awalnya mabuk hamil gitu ya. Itu mungkin sumber karbohidrat yang lebih penting. Setelah itu masuk di trimester 2, proteinnya ditambahin. Nanti trimester 3 itu lebih banyak lagi protein karena memang masuk ke trimester 2 itu mulailah terbentuk otaknya ya, mulai terbentuk sehingga disitulah kenapa ada 1000 dari pertama kehidupan. Nah, itu kan hitungnya sejak hamil Mbak Ayu, bukan setelah lahir baru dihitung. Maka asupan pada ibu hamil itu menjadi penting kayak gitu. Nah, kemudian juga memberikan dukungan emosi ya kan. Kalau hamil itu kan bawaannya manja gitu ya Mbak Ayu ya. Jadi ya sebagai suami tentunya tahu tahu betul bahwa oh iya ini nggak boleh stres. Kesenangannya apa? Oh, kesenangannya misalnya dengerin musik-musik lembut ya, setel musik-musik lembut. Tapi kalau kesenangannya belanja gimana ya Mbak Ayu ya? Gimana itu, Bu? Apa Beda disuruh belanja cerita ya, terus? beda Beda ya, Bu. cerita. Kalau itu beda cerita, gitu. Kemudian juga inilah, jangan terus kemudian, itu kan tugasmu, membantu tugas rumah tangga untuk meringankan istrinya yang sedang hamil, itu menjadi hal yang luar biasa buat yang ayah. Gitu, Mbak Ayu. Iya, bahasa kerennya sekarang sudah tidak patriarki ya, Bu. Iya, betul. Yang penting dukungan suami yang positif itu penting di masa kehamilan sampai dengan masa pengasuhan anak balita. Itu, Mbak Ayu. Baik, Bu Mita. Nah, terakhir nih Bu Mita, pesan-pesan apa saja sih yang bisa kita berikan untuk pasangan muda yang mau menikah agar mereka ini berani mengambil langkah untuk kehamilan berencana untuk mencegah stunting itu, Bu Mita? Ya, baik. Ini mulainya generasi sudah Gen Z ya, berarti ya. Oke. 1, literasi. Pilih literasi yang tepat dan benar. Jadi memang banyak ya seliweran-seliweran itu ya. Nah, kalau ada seliweran yang ada di IG atau di TikTok kayak gitu, ya coba cek lagi sumbernya. Kalau memang sumbernya sahih, oke, kita ikuti gitu ya. Jadi semua kehamilan harus direncanakan. Artinya merencanakan itu adalah menghitung kapan saya akan hamil, di usia berapa saya akan melahirkan, di usia berapa saya harus tidak lagi hamil dan tidak melahirkan, bagaimana dengan jaraknya, dan pastikan bahwa sebelum terjadi kehamilan juga periksa ke layanan kesehatan, selama kehamilan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin minimal 6 kali selama kehamilan, 2 kalinya ketemu dengan dokter. Di puskesmas sudah ada periksa USG loh Mbak Ayu. Wah, Iya. Bu, tidak harus diobjing berarti. Jadi ada yang disebut dengan obstetri neonatal besar. Artinya ada kemampuan dokter di puskesmas di trimester 1 di saat pemeriksaan yang pertama kali itu ada USG, nanti di trimester 3 kalau kita sebut dengan K5 atau kunjungan yang kelima nanti periksa lagi. Tapi beda, nanti kalau yang di kunjungan kelima kan dicek nih, gimana nih perkembangan janinnya sudah siap betul nih. Kalau kemudian ada, oh kok harusnya usia sekian, berarti harusnya sekian gitu ya. Tidak sesuai, maka nanti ada advice dari dokter. Dan mungkin bisa diselesaikan di puskesmas, bisa juga perlu ada rujukan ke rumah sakit. Sehingga betul-betul dijaga kehamilannya. Sehingga pesan juga buat para Gen Z ini untuk kemudian selalu berkonsultasi, jangan takut untuk kemudian ketemu dengan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan untuk selalu kontrol atau periksa kehamilannya agar mendapatkan kehamilan yang sehat dan juga nanti bayinya lahir dengan sehat juga. Begitu Mbak Ayu. Ternyata memang sepenting itu merencanakan Iya, kehamilan. betul Mbak Ayu. Luar biasa sekali Sobat Sehat hari ini ya. Terima kasih banyak nih Bu Mita sudah berbagi ilmunya, sharing ilmu kepada kita semua. Nah, memang kalau ngomongin tentang stunting, tentang merencanakan kehamilan itu sepertinya nggak cukup sehari 2 hari. Betul, Mbak. Banyak sekali yang harus dimiliki ya Bu Mita ya. Terima kasih untuk ilmunya sekali lagi. Sobat Sehat, hari ini kita sudah dapat banyak sekali informasi kesehatan yang tentunya sangat bermanfaat. Satu hal yang perlu kita garis bawahi bahwa kontrasepsi bukan hanya tentang menunda kehamilan,
tetapi juga merencanakan keluarga yang sehat, sejahtera, dan tentunya bebas stunting. Jadi, untuk sobat sehat, jangan ragu untuk cari informasi, konsultasi, dan datang ke puskesmas atau pelayanan kesehatan terdekat. Jangan lupa keluarga yang berkualitas dimulai dari keputusan bijak hari ini. Sobat sehat, jangan lupa share podcast ini ke teman, keluarga, atau siapapun yang kalian sayangi. Jangan lupa like, comment, and subscribe biar nggak ketinggalan informasi update kesehatan lainnya. Semoga bermanfaat, sampai jumpa dan bye-bye.